Ditertawakan suami dan mertua saat aku hendak hadiri acara peresmian kantor baru temanku. Mereka berkata begini, setelahnya mereka syok saat tahu aku anak konglomerat. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara pagi itu terasa begitu segar ketika aku membuka mata. Sinar mentari yang hangat menyelinap melalui celah tirai kamar. Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri sebelum memulai hari. Seperti biasa, suara riuh rendah dari dapur sudah terdengar. Ibu mertuaku, Bu Rina, pasti sedang menyiapkan sarapan sambil sesekali mengomel tentang sesuatu. Aku memejamkan mata sebentar, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari yang mungkin akan penuh dengan cibiran lagi. Baru saja aku membuka ponsel, sebuah notifikasi masuk dari WhatsApp. Aku mengernyitkan dahi saat melihat nama Devina, sahabat lamaku sejak kuliah, muncul di layar. Dengan jari yang gemetar karena penasaran, kubuka pesannya. Anggi, kamu harus datang ke acara peresmian kantor baruku minggu depan. Aku sudah siapkan undangan khusus untukmu. Jangan bilang tidak, ya? Di bawah pesannya, tertera sebuah lampiran, undangan digital yang begitu elegan, dengan tata letak yang profesional dan logo perusahaan Devina yang besar di bagian atas. Jantungku berdegup kencang. Devina memang selalu sukses sejak lulus kuliah. Dan sekarang dia menjadi salah satu direktur termuda di perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Aku merasa bangga padanya, meski di saat yang sama, ada rasa malu yang menyelinap karena hidupku yang begitu berbeda dengannya. Aku menatap undangan itu lama-lama, mencoba membayangkan bagaimana suasana acaranya nanti. Pasti megah, penuh dengan orang-orang penting, mungkin bahkan ada beberapa tokoh terkenal yang akan hadir. Tiba-tiba, aku merasa kecil. Apa aku pantas berada di sana? Tapi Devina sudah mengundangku secara khusus. Dia pasti ingin aku ada di sana untuk mendukungnya. Dengan tekad yang baru, aku memutuskan untuk memberanikan diri dan memberitahu Mas Juna tentang undangan ini. Aku tahu ini tidak akan mudah. Suamiku dan ibunya selalu meremehkanku, seolah-olah aku tidak punya hak untuk memiliki kehidupan di luar dapur dan rumah tangga. Tapi kali ini, aku harus mencoba. Saat sarapan, aku mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Mas, aku dapat undangan dari temanku, Devina. Dia mau meresmikan kantor barunya minggu depan. Aku ingin datang, ucapku pelan, mencoba menahan getar di suaraku. Suasana seketika berubah. Mas Juna, yang tadinya asyik menyantap nasi goreng, mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang sulit kubaca. Matanya menyipit, seolah-olah aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat lucu. Kamu dapat undangan? Dari siapa lagi? Tanyanya, suaranya syarat dengan nada merendahkan. Devina, temanku sejak kuliah. Sekarang dia jadi direktur di... Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Mas Juna sudah tertawa terbahak-bahak, seperti baru mendengar lelucon terbaik sepanjang hari. Aku membeku, rasa malu dan sakit hati mulai menggerogoti diriku. Kamu pikir kamu siapa sampai diundang ke acara kayak gitu? Ejeknya, masih terkekeh. Acara peresmian kantor itu cuma buat orang-orang penting. Gih, kamu ini cuma ibu rumah tangga. Jangan ngaco. Dari sudut ruangan, Bu Rina ikut menyeringai. Iya, Anggi. Jangan sok-sokan. Temanmu itu pasti cuma kasih undangan basa-basi. Masa kamu mau datang dan mempermalukan diri sendiri? Perkataan mereka seperti pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Aku menatap piring di hadapanku, mencoba menahan air mata yang sudah mulai menggenang. Kenapa mereka selalu merendahkanku seperti ini? Apa salahku punya teman yang sukses? Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada api kecil di dalam diriku yang tiba-tiba menyala. Aku tidak mau lagi diam. Devina mengundangku karena dia sahabatku. Aku akan datang, dengan atau tanpa restu kalian, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. Mas Juna dan Bu Rina terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan membalas. Tapi ekspresi mereka cepat berubah menjadi sinis lagi. Ya sudah, kalau mau mempermalukan diri, silakan, gerutu Mas Juna sambil menggeser kursinya dan pergi meninggalkan meja makan.
Bu Rina hanya menggelengkan kepala, seperti sedang menatap orang yang tidak waras. Aku tetap diam, tapi di dalam hati, tekadku sudah bulat. Aku akan pergi ke acara itu. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka akan melihat sisi lain dari diriku yang selama ini mereka remehkan. Malam itu, setelah kejadian di meja makan, aku duduk sendiri di balkon kamar, menatap langit Jakarta yang dipenuhi gemerlap lampu kota. Angin malam berhembus pelan, membelai rambutku yang terurai, seolah mencoba menghibur hatiku yang masih terasa perih. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak emosi yang tak kunjung reda. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke saat aku pertama kali memutuskan untuk menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. 5 tahun yang lalu, ketika aku masih menjadi mahasiswi semester akhir di kampus ternama Jakarta, ayahku, Gunawan Wijaya, pernah duduk bersamaku di taman belakang rumah kami yang megah. Wajahnya yang biasanya tegar dan penuh wibawa saat memimpin rapat direksi, saat itu terlihat lembut dan penuh kekhawatiran. "Anggi, kamu yakin ingin hidup mandiri seperti orang biasa?" tanyanya sambil menatapku penuh arti. Aku mengangguk mantap. Aku ingin dicintai karena siapa diriku, bukan karena nama Wijaya di belakang namaku. Yah. Ayah menghela napas panjang. Tapi dunia ini kejam, Nak. Banyak orang yang hanya akan memanfaatkanmu. Kalau memang ada yang mencintaiku apa adanya, aku akan tahu itu tulus. Jawabku waktu itu dengan keyakinan yang sekarang terasa begitu naif. Kembali ke realita, aku memejamkan mata. Kenangan itu terasa begitu pahit sekarang. Aku ingat betul bagaimana Mas Juna dulu mendekatiku di kampus. Sikapnya yang perhatian, kata-katanya yang manis, caranya membuatku merasa istimewa. Tapi perlahan-lahan, setelah pernikahan kami, topeng itu mulai terbuka. Aku masih menyimpan rahasia besarku, tentang siapa sebenarnya keluargaku. Awalnya, aku berbohong dengan mengatakan bahwa ayahku hanya seorang pengusaha kecil di Surabaya. Aku sengaja memakai nama Anggi Setiawan, bukan Anggi Wijaya, dan meminta ayahku untuk tidak pernah mengunjungiku di rumah kecil kami yang sederhana di pinggiran Jakarta. Tapi kebohongan ini mulai terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri. Di sisi lain, setiap kali Mas Juna dan ibunya merendahkanku, ada bagian diriku yang ingin berteriak, "Kalian tahu tidak siapa sebenarnya keluargaku?" Tangan gemetar saat kubuka laci meja riasku yang sudah usang. Di balik tumpukan kosmetik biasa, tersimpan sebuah album foto kecil. Dengan hati-hati, kuambil dan kubuka halaman pertamanya. Foto itu memperlihatkan aku berdiri di antara ayah dan ibu, di depan pesawat jet pribadi kami, saat liburan ke Paris tahun lalu. Kami semua tersenyum bahagia, wajah-wajah yang sama sekali tidak cocok dengan gambaran keluarga biasa yang selalu kuceritakan pada Mas Juna. Air mata mulai menetes di atas foto itu. Aku cepat-cepat mengusapnya sebelum merusak gambar. "Kenapa kamu nangis di sini sendirian?" Suara Mas Juna yang tiba-tiba muncul dari belakang membuatku kaget. Dengan refleks, kusembunyikan album foto itu di balik bajuku. Aku cuma kepikiran sesuatu," jawabku sambil berusaha tersenyum. Matanya yang tajam langsung mencurigai sesuatu. "Kamu sembunyiin apa?" "Tidak ada, Mas." Dengan gerakan kasar, dia menarik lenganku dan mengambil album foto yang kusembunyikan. Saat membukanya, wajahnya berubah drastis. Ini siapa?" tanyanya sambil menatap foto ayahku yang sedang memakai jas mahal berdiri di depan gedung pencakar langit dengan logo perusahaan Wijaya Group yang besar. Itu pamanku," jawabku tergagap. Mas Juna mengerutkan kening. "Pamanku? Kamu bilang keluargamu cuma punya usaha kecil di Surabaya." Suaranya mulai meninggi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Dia memang saudara jauh. Kami tidak dekat. Dia memelototiku lama-lama, seperti mencoba mencari kebohongan di wajahku. Akhirnya, dengan gerakan kesal, dia melemparkan album itu ke tempat tidur. "Jangan-jangan kamu mau pergi ke acara temanmu itu karena mau cari perhatian orang kaya ya? Nyari jodoh baru?" ejeknya sinis sebelum meninggalkan kamar dengan membanting pintu. Aku terduduk lemas, tubuhku gemetar. Di satu sisi, aku lega rahasiaku belum sepenuhnya terbongkar.
Tapi di sisi lain, sikap Mas Juna semakin memperjelas satu hal. Selama ini dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai gambaran tentang istri patuh yang bisa direndahkan sesuka hatinya. Dengan tekad yang semakin kuat, kuambil album foto itu dan menyimpannya kembali di tempat persembunyiannya. Aku harus pergi ke acara Devina besok. Dan mungkin, tanpa kusadari, ini akan menjadi awal dari akhir semua kebohongan yang selama ini kujaga. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda ketika menyentuh kulitku. Aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi, menatap sosok dalam bayangan yang mengenakan gaun simpel tapi elegan, hadiah terakhir ibuku sebelum aku memutuskan hidup mandiri. Jari-jariku gemetar saat merapikan lipatan kain di bagian pinggang, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti dari dalam. Kamu benar-benar akan pergi. Suara Mas Juna yang tiba-tiba muncul dari pintu, membuat jantungku berdebar kencang. Dia bersandar di bingkai pintu dengan ekspresi yang tak bisa kubaca, antara mengejek dan penasaran. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Iya, Mas. Undangannya sudah kubawa. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Dia mengeluarkan suara mendesah panjang, lalu mendekatiku dengan langkah malas. Tangannya yang kasar tiba-tiba menarik tas kecil yang kubawa. Apa isi tasmu? Kok kayaknya banyak banget? Biasa saja, perlengkapan wanita, jawabku sambil mencoba mengambil kembali tas itu. Tapi Mas Juna sudah membuka resletingnya dengan kasar. Dia mengeluarkan dompet kulit usangku, membuka-bukanya dengan jari yang kotor. Hah? Cuma bawa uang segini? Mau makan apa di acara mewah? Ejekannya seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, semacam kilatan penasaran yang tak biasa. Aku menghela napas. Devina sudah mengatur semuanya. Aku cuma perlu hadir. Ibu mertuaku tiba-tiba muncul dari belakang, suaranya bernada tinggi seperti biasa. Juna, biarkan saja dia pergi. Biar dia tahu sendiri betapa tidak pantasnya dia di tempat seperti itu. Mata Mas Juna menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia melemparkan dompet itu kembali ke tas. Pulang jangan terlalu malam. Masak malam harus sudah siap jam 7. Aku hanya mengangguk, bergegas keluar sebelum mereka mengubah pikiran. Di dalam taksi, dadaku masih berdebar-debar. Jendela mobil yang terbuka membiarkan angin pagi menerpa wajahku, seolah mencoba menenangkan saraf-saraf yang tegang. Gedung tempat acara berlangsung jauh lebih megah dari yang kubayangkan. 2 menara kaca setinggi 30 lantai menjulang dengan logo besar perusahaan Devina di puncaknya. Beberapa petugas keamanan berdiri gagah di depan pintu masuk utama, memeriksa undangan setiap tamu yang datang. Tanganku berkeringat saat menunjukkan undangan digitalku. Petugas itu tiba-tiba mengangkat alis, lalu memandangku dengan ekspresi berbeda. Tuan Gunawan sudah sampai, Nyonya. Beliau menunggu di lantai 25. Darahku seolah membeku. Ayah? Dia datang? Devina tidak memberitahuku tentang ini. Saat lift bergerak naik, bayanganku di dinding kaca terlihat pucat. Aku sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk bertemu ayah dalam keadaan seperti ini. Setelah 5 tahun menghilang, tiba-tiba muncul di acara temanku. Pintu lift terbuka ke sebuah ruangan yang memanjang dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Sekitar 100 orang berdiri dengan gelas anggur di tangan, semuanya berpakaian sangat elegan. Dan di seberang ruangan, Anggi. Devina menyambutku dengan pelukan erat. Dia jauh lebih cantik dari yang kuingat. Rambutnya yang dulu biasa saja sekarang ditata profesional, gaunnya pasti berharga jutaan. Akhirnya kamu datang. Aku sudah bilang sama Om Gunawan bahwa kamu akan hadir. Dev, ayahku benar-benar ada di sini, bisikku gemetar. Dia tersenyum misterius. Tentu saja. Dia salah satu investor utamaku. Kamu pikir kenapa aku bisa berkembang secepat ini? Sebelum sempat menjawab,
suasana tiba-tiba berubah. Orang-orang di sekitar kami mulai berbisik, lalu membuka jalan. Dan di ujung ruangan, berdiri ayahku, Gunawan Wijaya, dengan setelan jas yang sempurna, wajahnya yang tegas langsung melunak saat melihatku. "Putriku," ucapnya dengan suara yang membuat beberapa orang di sekitar kami terkesima. Bisa kurasakan puluhan pasang mata sekarang tertuju padaku, penuh pertanyaan dan rasa ingin tahu. Aku berdiri kaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. 5 tahun. 5 tahun aku menghilang dari kehidupan mereka. Dan sekarang, di depan semua orang penting ini, tanpa kusadari, air mata mulai mengalir di pipiku. Ayah dengan cepat menutup jarak antara kami dan memelukku erat. "Sudah cukup, Nak. Sudah cukup menderita sendiri," bisiknya di telingaku. Di balik bahu ayah, aku melihat beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka. Beberapa bahkan terlihat sedang memotret kami. Dalam sekejap, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Acara ini disiarkan langsung oleh beberapa media bisnis. Dan sekarang, seluruh dunia tahu bahwa aku adalah Putri Gunawan Wijaya. Termasuk Mas Juna dan ibunya yang mungkin sedang menonton dari rumah. Udara di dalam ruangan itu tiba-tiba terasa begitu berat. Aku masih berdiri kaku dalam pelukan ayah, wajahku terkubur di bahunya yang lebar, mencium aroma parfum mahalnya yang dulu selalu menghiasi rumah kami. 5 tahun. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali aku merasakan kehangatan ini. 5 tahun sejak aku memilih untuk menjauh dari semua kemewahan ini, demi membuktikan bahwa aku bisa dicintai tanpa nama besar keluarga Wijaya. "Anggi." Ayah menarik tubuhku perlahan, kedua tangannya yang besar memegang pundakku erat. Matanya, yang biasanya begitu tegas di depan para direksi dan investor, sekarang berkaca-kaca. "Kau kurus sekali," bisiknya, suaranya parau. Aku tak bisa menjawab. Lidahku terasa kaku, tenggorokanku seperti diikat. Aku hanya bisa menatapnya, melihat kerutan-kerutan baru di sudut matanya yang tak ada saat aku pergi dulu. Devina dengan sigap menyelamatkanku dari situasi yang semakin emosional. "Om, mungkin lebih baik kita lanjutkan reuni ini di ruang VIP? Anggi pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri," katanya dengan sopan sambil melirik ke arah para tamu yang mulai berkerumun, mencoba mendengarkan pembicaraan kami. Ayah mengangguk, lalu memandangku. "Kau mau?" Aku mengangguk kecil. Ruangan ini tiba-tiba terasa terlalu sempit, terlalu panas. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menatapku penuh keheranan, beberapa dengan ekspresi mengenali, beberapa lainnya dengan pandangan penasaran. "Tunggu," bisikku tiba-tiba, ingatanku melayang ke Mas Juna. "Acara ini disiarkan langsung." Devina mengernyit. "Iya, ada beberapa media bisnis yang live streaming." "Kenapa?" Jantungku berdegup kencang. Aku memandang ayah dengan panik. Aku harus menelepon suamiku. Wajah ayah berubah dingin saat mendengar kata suami. Tapi dia hanya menarik napas panjang. "Kita bicara di dalam," katanya pendek, lalu memandu kami melewati kerumunan orang menuju sebuah pintu di sisi ruangan. Di dalam ruang VIP yang lebih kecil dan sepi, aku segera merogoh tas untuk mencari ponselku. Tangan-tanganku gemetar begitu hebat sampai 2 kali aku menjatuhkan telepon genggamku yang sudah usang itu, kontras sekali dengan kemewahan ruangan ini. Devina duduk di sampingku, memegang tanganku yang dingin. "Anggi, tenang dulu. Apa yang terjadi?" Aku menggigit bibir bawahku sampai nyaris berdarah. "Suamiku, dia tidak tahu siapa ayahku. Tidak ada yang tahu." Mata Devina membelalak. "Apa? Kau menikah selama ini dengan menyembunyikan identitasmu?" Aku mengangguk pelan, rasa malu yang dalam menggerogoti diriku. Aku ingin dicintai apa adanya. Bukan karena aku anak Gunawan Wijaya. Ayah yang berdiri di dekat jendela tiba-tiba menoleh, wajahnya keras. "Dan bagaimana hasilnya?"
Apakah kau bahagia? Pertanyaan itu seperti pukulan langsung ke ulu hatiku. Gambaran wajah Mas Juna yang sinis, ejekan-ejekannya, sikap merendahkannya, semua berkelebat di kepalaku. Belum sempat aku menjawab, ponsel di tanganku tiba-tiba berdering. Nama, Mas Juna, berkedip di layar. Dadaku sesak. Jawab, ayah menyuruh dengan suara datar. Dengan jari-jari yang gemetar, kuangkat telepon itu. Halo? Suara Mas Juna di seberang sana terdengar sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada nada merendahkan atau kesal. Anggi, kamu di mana? Aku melihatmu di TV. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Aku di acara Devina, seperti yang ku bilang. Tapi itu beneran ayahmu? Gunawan Wijaya? Suaranya terdengar hampir tidak percaya, campur aduk antara terkejut dan, yang paling menyakitkan, ada nada harap di sana. Aku memandang ayah yang sekarang berdiri tegak, matanya tajam menatapku. Iya, jawabku pendek. Diam sejenak. Lalu suara Mas Juna berubah total, menjadi manis, lembut, seperti saat pertama kali kami bertemu. Sayang, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Aku akan menjemputmu. Tunggu di sana ya. Perutku mual mendengar perubahan sikapnya yang drastis ini. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Tidak boleh. Kamu tunggu saja di sana. Aku dan ibu akan segera berangkat. Sebelum sempat ku protes lagi, dia sudah menutup telepon. Aku menatap ponsel itu dengan perasaan hampa, menyadari dengan pilu bahwa kecurigaanku selama ini benar. Dia hanya mencintai ide tentang istri rendah hati yang bisa diremehkannya, bukan aku yang sebenarnya. Devina menghela napas. Astaga, Anggi. Ayahku tiba-tiba menghampiri, duduk di depanku. Wajahnya yang biasanya sulit terbaca sekarang jelas terlihat marah. Tapi bukan padaku. Putriku, ucapnya perlahan, sudah cukup. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke rumah itu. Aku menatapnya, air mata mulai menggenang lagi. Tapi aku. Tidak ada, tapi. Lihat bagaimana dia tiba-tiba berubah sikap hanya karena tahu siapa ayahmu? Kau pikir aku akan membiarkanmu terus hidup dengan orang seperti itu? Devina memegang bahuku. Om benar, Anggi. Kau tidak boleh kembali ke sana. Mereka jelas hanya mengincar. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu. Seorang staf keamanan masuk dengan tergesa-gesa. Pak Gunawan, ada keributan di lobi. Seorang pria mengaku sebagai menantu bapak dan memaksa masuk. Wajah ayahku menjadi sangat dingin. Tahan mereka di lobi. Kami akan ke sana sebentar. Saat staf itu pergi, ayah berdiri dan merapikan jasnya. Anggi, kau tunggu di sini bersama Devina. Biar ayah yang urus ini. Tapi aku berdiri. Tidak, ayah. Aku harus menghadapi ini sendiri. Aku yang memilih jalan ini, aku yang harus menyelesaikannya. Ayah memandangku lama, lalu perlahan mengangguk. Baik, tapi ingat, kau tidak sendirian sekarang. Dengan langkah berat, kami berjalan menuju lift. Di dalam lift yang turun ke lobi, aku melihat bayanganku di dinding kaca. Seorang wanita dengan gaun sederhana, wajah pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya sekarang. Sebuah tekad. Lift terbuka, dan suara ribut langsung terdengar. Suara Mas Juna yang sedang berdebat dengan petugas keamanan. Kalian tahu siapa saya? Saya menantu Gunawan Wijaya. Istri saya ada di sini. Dan di belakangnya, Bu Rina berdiri dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari biasanya. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan sekarang terlihat takut, bingung. Saat mereka melihatku keluar dari lift, ekspresi mereka berubah drastis. Anggi, sayangku. Mas Juna bergegas mendekat,
Wajahnya berseri-seri dengan senyum yang tidak pernah kulihat selama pernikahan kami. Kenapa tidak bilang dari dulu? Sayang, kita bisa hidup lebih baik. Aku selalu tahu kamu istimewa. Tangannya yang hendak memelukku tiba-tiba terhenti saat ayahku melangkah maju, menghalanginya. Kau, ucap ayahku dengan suara rendah tapi penuh wibawa, tidak layak menyentuh putriku. Wajah Mas Juna berubah pucat. Di belakangnya, Bu Rina tiba-tiba terseduh-seduh. Maafkan kami, Nyonya Wijaya, kami tidak tahu. Kami hanya bercanda selama ini. Aku memandang mereka berdua, wajah-wajah yang selama ini merendahkanku, menertawakanku, membuatku merasa tidak berharga. Sekarang berubah total hanya karena tahu siapa ayahku. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diriku patah. Tetapi bukan patah karena sedih, melainkan patahnya belenggu yang selama ini mengikatku. Lobi gedung yang megah itu tiba-tiba terasa seperti medan perang. Suara debat antara Mas Juna dengan petugas keamanan masih terus bergema, tapi semua itu seperti teredam saat aku benar-benar melihat wajah suamiku dari dekat. Ekspresinya yang biasanya penuh kesombongan sekarang berubah total menjadi semacam kepura-puraan yang memuakkan. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan sebelah mata, sekarang berbinar-binar seperti anak kecil yang melihat mainan baru. Anggi, sayang. Tangannya yang biasanya kasar, sekarang meraih tanganku dengan gerakan yang dibuat-buat lembut. Aku tidak tahu. Kamu harus memberitahuku dari dulu. Aku menarik tanganku perlahan, menghindari sentuhannya. Perutku mual melihat perubahan sikapnya yang drastis ini. Di belakangnya, Bu Rina, yang selama ini menjadi sumber segala kritik pedas, sekarang berdiri dengan postur tubuh yang lebih kecil, tangannya meremas-remas ujung selendang bututnya. Maafkan ibu, nak. Suaranya bergetar, sangat berbeda dari nada tinggi yang biasa ia gunakan untuk memerintahku. Ibu hanya tidak mengerti. Ayahku yang berdiri di sampingku mengeluarkan suara rendah yang penuh ancaman. Kalian berdua sebaiknya pergi dari sini. Tapi Mas Juna malah melangkah lebih dekat. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terluka yang palsu. Anggi, kita suami istri. Apapun yang terjadi, aku mencintaimu. Kalimat itu seperti pisau yang memutar-mutar luka di hatiku. Mencintaimu? Kecuali jika cinta itu berarti menertawakan setiap ideku, merendahkan setiap usahaku, dan memperlakukan aku seperti pelayan di rumah sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan getar di suaraku. Mas, selama ini, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau hanya mencintai gambaranmu tentang istri penurut yang bisa kamu kendalikan? Wajahnya berubah sebentar. Sekilas kemarahan melintas di matanya, seperti ketika aku berani menjawab balik di rumah. Tapi dengan cepat, ia kembali memasang ekspresi penyesalan. Tentu saja aku mencintaimu. Kamu pikir kenapa aku menikahimu? Aku memandangnya lama, melihat bagaimana matanya tidak pernah benar-benar stabil saat berbicara. Selalu berkedip terlalu cepat. Selalu melirik ke arah ayahku seperti mencoba mengukur reaksinya. Devina yang berdiri di sampingku tiba-tiba menyelipkan tangannya ke lenganku. Anggi, kita bisa panggil security untuk mengantar mereka keluar, bisiknya. Tapi aku menggeleng pelan. Tidak, aku harus menyelesaikan ini dengan caraku sendiri. Mas, ucapku perlahan, kalau aku bukan anak Gunawan Wijaya, kalau aku benar-benar hanya Anggi biasa seperti yang kalian pikirkan, apakah kamu akan datang ke sini untuk menjemputku? Dia terlihat seperti tersedak. Bu Rina malah langsung menjawab, tentu saja, nak, kami keluarga. Kami pasti. Jawab aku, Mas Juna, potongku, menatap langsung ke matanya. Ruang lobi yang luas itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Bahkan petugas keamanan yang berdiri di samping seakan menahan napas. Mas Juna membuka mulutnya, menutupnya lagi. Wajahnya berubah merah, lalu pucat. Aku bisa melihat tepat di saat itu.
saat kepalsuannya terbongkar, saat ia menyadari bahwa topengnya tidak bisa lagi menutupi kebenaran. Kita bisa bicara di rumah. Akhirnya dia bergumam, menghindari pertanyaanku. Ayahku tiba-tiba mengeluarkan suara dingin. Tidak ada lagi rumah untukmu. Putriku tidak akan kembali ke tempat itu. Wajah Mas Juna berubah. Sekarang kemarahannya yang sebenarnya mulai muncul. Kamu tidak bisa memutuskan itu. Dia istriku. Aku memutuskan untuk tidak kembali. Suaraku yang tiba-tiba tegas membuat semua orang terkejut, termasuk diriku sendiri. Mas Juna terlihat seperti baru saja ditampar. Apa? Aku tidak akan kembali. Ulangku, lebih yakin kali ini. Kalian berdua sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Dan hari ini, kalian membuktikan bahwa yang kalian pedulikan hanya nama dan uang, bukan aku sebagai manusia. Bu Rina tiba-tiba menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan panik. Kami salah. Nak, beri kami kesempatan. Juna, cepat minta maaf yang benar pada istrimu. Mas Juna terlihat seperti sedang mengunyah kaca, tapi akhirnya dia menunduk. Aku minta maaf. Anggi, aku akan berubah. Aku memandang mereka berdua, wajah-wajah yang tiba-tiba bertobat hanya karena tahu siapa ayahku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Maafkan aku juga, bisikku, karena aku tidak bisa percaya pada permintaan maaf yang hanya datang setelah kalian tahu kebenarannya. Ayahku memberi isyarat pada petugas keamanan, yang segera melangkah maju. Tuan, Ibu, mohon meninggalkan gedung. Ekspresi Mas Juna berubah total, dari pura-pura menyesal menjadi kemarahan murni. Kau pikir ini selesai, Anggi? Kau istriku. Hukum akan membelaku. Tapi ayahku hanya tersenyum. Senyum yang membuatku teringat saat dia berhadapan dengan pesaing bisnisnya yang paling sulit. Silakan coba. Tapi ingat, kau menikahi putriku dengan menyembunyikan banyak hal juga, bukan? Wajah Mas Juna berubah pucat. Aku mengernyit, tidak mengerti maksud ayah. Ayahku melanjutkan dengan suara yang hanya cukup keras untuk kami dengar, pemalsuan dokumen untuk mendapatkan pinjaman bank, misalnya. Atau laporan pajak yang tidak akurat. Bagaimana ayah bisa tahu hal-hal ini dalam waktu singkat? Aku terkesima, tapi Mas Juna terlihat seperti baru saja melihat hantu. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Gumannya, tapi suaranya goyah. Ayahku mengangkat bahu. Kita lihat saja. Saat petugas keamanan mulai membawa mereka keluar, Bu Rina berteriak histeris. Anggi, kami keluarga. Kau tidak boleh melakukan ini. Aku berdiri diam, menyaksikan mereka dihalau keluar, orang-orang yang selama ini menganggapku remeh, yang menertawakan mimpiku, yang membuatku merasa tidak berharga. Dan saat pintu gedung menutup di belakang mereka, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. Devina memelukku erat. Kamu hebat, bisiknya. Ayahku menepuk bahuku. Mari kita pulang, Nak. Ibu sudah menunggumu terlalu lama. Di saat itulah air mataku akhirnya tumpah. Bayangan ibuku yang selama ini kutinggalkan karena kebodohanku sendiri, yang pasti menderita khawatir selama ini. Ya, ayah, bisikku sambil menatap pintu tempat Mas Juna dan ibunya baru saja pergi. Aku ingin pulang. Mobil mewah ayah meluncur mulus melalui jalanan Jakarta yang ramai, tapi di dalam kabin yang sunyi, pikiranku bergejolak hebat. Aku duduk di jok belakang, jari-jariku menggenggam erat tas usangku, satu-satunya barang yang kubawa dari kehidupan lamaku. Jendela yang sedikit terbuka membiarkan angin malam menerpa wajahku, seolah mencoba menyapu bersih segala kenangan pahit yang baru saja terjadi. Ayah duduk di sampingku, diam tetapi terasa sangat hadir. Aroma parfum mahalnya yang familiar bercampur dengan bau leather seat yang mewah. Sesekali, dari sudut mataku,
Kulihat dia menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca, campuran antara marah, sedih, dan kelegaan. Kamu tidak bertanya bagaimana aku tahu tentang pemalsuan dokumen suamimu. Suara ayah tiba-tiba memecah kesunyian. Aku menoleh, menemukan matanya yang tajam sedang menatapku. Aku bahkan tidak tahu dia melakukan itu. Jawabku pelan, suaraku serak. Ayah menghela napas panjang, lalu membuka tabletnya. Dengan beberapa ketukan jari, sebuah dokumen muncul di layar. Ini. Tablet itu kini menghadap ke arahku. Di layar terpampang jelas sebuah scan KTP atas nama Mas Juna, tapi ada yang tidak beres. Fotonya sama, tapi nama dan alamatnya berbeda. Juna Wijaya, aku membacanya dengan suara bergetar. Ya. Dia mengganti nama belakangnya di KTP untuk mengelabui beberapa investor kecil 2 tahun lalu, jelas ayah dengan suara datar. Tim investigasi perusahaan sudah mengumpulkan ini semua sejak 3 jam yang lalu, sejak aku tahu namanya dari acara tadi. Perutku mual. Aku memandangi dokumen-dokumen lain yang ayah geser, laporan bank yang diragukan, beberapa surat perjanjian dengan cap palsu, bahkan bukti bahwa Mas Juna pernah menggunakan nama Wijaya untuk mendapatkan pinjaman. Tidak mungkin, bisikku, tapi bukti di depan mataku terlalu nyata. Ayah menutup tabletnya perlahan. Putriku, aku tidak ingin menyakitimu lebih dari ini. Tapi kamu perlu tahu kebenaran tentang orang yang kamu nikahi. Dadaku sesak. 5 tahun. Selama 5 tahun aku hidup dengan seorang penipu yang bahkan tidak menggunakan nama aslinya padaku. Kenapa? Suaraku pecah. Kenapa dia menikahiku kalau aku bukan siapa-siapa menurutnya? Ayah memandangku lama, lalu tiba-tiba mengeluarkan telepon dari sakunya. Mungkin ini bisa menjawab. Di layar ponselnya, terbuka sebuah pesan teks dari nomor tak dikenal. Pak Gunawan, saya punya informasi penting tentang mantan pacar Juna. Perempuan ini mengaku sedang hamil anak Juna dan punya bukti transaksi transfer rutin dari Anggi selama 3 tahun terakhir. Mau bertemu? Dunia seolah berhenti berputar. Transfer rutin? Aku menyentak, mengambil ponsel ayah. Mataku cepat memindai isi pesan itu lagi dan lagi, berharap salah baca. Ayah mengangguk pelan. Timku sedang mengecek rekening bankmu. Tapi dari laporan sementara, ada transfer rutin ke 1 nomor rekening perempuan setiap bulannya, tepat sejak setahun setelah pernikahanmu. Aku teringat bagaimana Mas Juna selalu mengeluh tentang gajinya yang kecil, tentang bagaimana aku harus membantu mengatur keuangan rumah tangga. Aku yang mengurus semua pembayaran, bahkan memberinya uang saku setiap bulan. Dan selama ini uangku mungkin mengalir ke perempuan lain. Jantungku berdebar kencang, tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Hanya ada rasa hampa yang dalam, seperti semua emosi dalam diriku sudah terkuras habis. Anggi. Ayah meletakkan tangannya di atas tanganku yang dingin. Aku ingin melihat buktinya sendiri, kataku tiba-tiba, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Semuanya. Aku perlu tahu sejauh apa kebohongannya. Ayah mengamati wajahku sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi janji padaku satu hal. Aku menatapnya. Jangan kembali ke rumah itu. Tidak peduli apa yang terjadi. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan dari Mas Juna muncul. Anggi, kita perlu bicara. Aku ada di rumah. Aku punya penjelasan untuk semuanya. Jangan dengarkan ayahmu, dia hanya ingin memisahkan kita. Aku memandangi pesan itu lama, lalu secara perlahan memblokir nomornya. Janji, bisikku pada ayah sambil menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilauan seperti bintang-bintang palsu. Di tengah semua kebohongan yang terungkap malam ini, satu hal menjadi sangat jelas. Pernikahanku adalah penipuan terbesar dalam hidupku. Dan sekarang, saatnya untuk menghadapi kebenaran pahit itu, seberat apapun.
Pagi pertama di rumah orang tuaku setelah 5 tahun terasa begitu surreali familiar. Aku terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap melalui tirai sutra kamar masa kecilku, aroma kopi tubruk yang khas dari dapur, dan suara ibu yang sedang berbicara pelan dengan salah satu staf rumah tangga. Untuk sesaat, aku merasa seperti kembali menjadi Anggi Wijaya berusia 18 tahun. Sebelum semua keputusan bodohku, sebelum pernikahan yang mengubah hidupku. Tapi kemudian mataku menangkap bayanganku di cermin besar di seberang tempat tidur. Seorang wanita dengan lingkaran hitam di bawah mata, rambut kusut, dan bekas air mata yang mengering di pipi. Realitas pun menghantamku kembali. Ketika aku turun ke ruang makan, ayah dan ibu sudah duduk di meja panjang yang biasa dipenuhi tamu-tamu penting. Sekarang hanya ada 3 set peralatan makan. Sengaja dibuat intim, aku bisa tahu. Ibu. Suaraku serak saat melihat wajah ibuku yang langsung berkerut melihat penampilanku. Dia bangkit begitu cepat sampai kursinya nyaris terjungkal. Anakku. Tangannya yang halus tapi kuat menarikku dalam pelukan yang membuatku teringat betapa aku merindukan ini. Bau parfum Chanel nomor 5-nya yang klasik, cara jarinya yang langsung menyisir rambutku seperti saat aku kecil. Sudah, ibu di sini. Bisiknya di telingaku sambil menahan isakanku. Ayah berdiri di belakang kami, wajahnya yang biasanya tegar di depan publik sekarang terlihat lelah. Duduklah, nak, kita sarapan dulu. Tapi sebelum sempat kami menikmati makanan, kepala staf rumah tangga tiba-tiba masuk dengan ekspresi tegang. Pak, ada tamu di gerbang depan. Ibu Rina dan Mas Juna. Mereka bilang mau menjemput Nyonya Anggi. Sendok di tanganku terjatuh, menimbulkan bunyi nyaring di piring keramik. Ibu seketika berubah menjadi singa betina yang siap menerkam. Usir mereka. Anakku tidak akan bertemu dengan orang-orang itu. Tapi ayah mengangkat tangan. Tunggu. Matanya menatapku. Ini keputusanmu, Anggi. Kamu mau bertemu mereka atau tidak? Aku menarik napas dalam-dalam. Semalam, setelah melihat semua bukti pengkhianatan Mas Juna, aku yakin sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tapi, aku akan menemui mereka, kataku akhirnya, tapi di teras depan. Dengan pengawal ayah di dekatku. Teras depan rumah orang tuaku lebih mirip taman Mediterania kecil dengan air mancur marmer, dan deretan bunga anggrek langka. Aku duduk di salah satu kursi rotan, mencoba mengendalikan getaran di tanganku saat melihat Mas Juna dan ibunya dihalau masuk oleh 2 pengawal. Wajah Mas Juna langsung berbinar melihatku. Anggi, sayang. Dia bergegas mendekat, tapi dihentikan oleh pengawal yang dengan sigap melangkah maju. Bu Rina, yang biasanya begitu angkuh, sekarang terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya sembab, tangannya terus meremas-remas tas plastik kusam yang dibawanya. Kami membawa beberapa barangmu, nak, katanya dengan suara serak, mengulurkan tas itu. Aku mengintip isinya, beberapa baju lamaku yang sudah lusuh, album foto pernikahan kami, dan beberapa peralatan dapur murahan. Barang-barang yang sengaja mereka pilih untuk menunjukkan kehidupan sederhana yang selama ini mereka paksakan padaku. Terima kasih, kataku dingin, tidak menyentuh tas itu. Mas Juna menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain. Anggi, kita perlu bicara. Berdua saja. Matanya melirik ke arah pengawal. Apa yang perlu kau bicarakan bisa diucapkan di sini. Jawabku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berlutut. Aku minta maaf. Aku bersalah. Tapi tolong, jangan hancurkan hidupku. Tangannya meraih ujung rokku. Aku mencintaimu, sungguh. Aku menyentak mundur, jijik. Cinta? Kau baru tahu mencintaiku setelah tahu siapa ayahku. Bukan seperti itu. Aku tahu tentang KTP palsumu, potongku tiba-tiba.
Tentang nama Wijaya yang kau curi. Tentang transfer rutin ke perempuan yang mengaku hamil anakmu. Wajahnya berubah pucat. Bu Rina terbatuk-batuk. Itu semua bisa dijelaskan. Gumannya, matanya liar mencari-cari alibi. Lalu jelaskan. Aku menyilangkan tangan. Sekarang juga. Dia membuka mulut, menutupnya lagi. Lidahnya menjilat bibirnya yang kering. Aku itu. Bu Rina tiba-tiba menyela. Nak, yang penting sekarang adalah masa depan kalian berdua. Tangannya meraih tanganku dengan cengkeraman yang membuatku merinding. Kalian sudah menikah 5 tahun. Juna bisa jadi direktur di perusahaan ayahmu. Kita bisa pindah ke rumah yang lebih bagus. Kamu mau kan memperbaiki kehidupan suamimu? Nafasku tersangkut di tenggorokan. Bahkan sekarang, di tengah pengakuan kesalahan mereka, yang mereka pikirkan tetap hanya keuntungan materi. Aku berdiri perlahan, melepaskan genggamannya. Jadi begini alasan kalian datang? Bukan untuk meminta maaf yang tulus, tapi untuk menawar posisi di perusahaan ayahku. Mas Juna berdiri dengan gerakan kasar. Anggi, jangan sok suci. Kamu juga berbohong tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Ya, dan itu salahku. Aku mengakui. Tapi bohongku tidak merugikan orang lain. Tidak seperti pemalsuan dokumenmu, atau uangku yang kau gunakan untuk perempuan lain. Bu Rina tiba-tiba menangis histeris. Kami hanya rakyat kecil. Nak, hidup kami susah. Kamu yang dari keluarga kaya tidak akan pernah mengerti. Disitulah batasku habis. Kalian pikir kekayaan adalah segalanya? Suaraku mulai meninggi. Kalau begitu, kenapa selama 5 tahun ini kalian membuatku merasa tidak berharga? Kenapa setiap ideku kalian tertawakan? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti pelayan? Mereka terdiam. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku sengaja hidup sederhana karena ingin dicintai apa adanya. Tapi yang kalian tunjukkan malah keserakahan dan kehinaan. Dan sekarang, kalian datang ke sini bukan karena menyesal, tapi karena tahu ada harta yang bisa kalian raup. Mas Juna menggenggam tangannya. Anggi, aku bisa berubah. Sudah terlambat, potongku. Pengacaraku akan mengurus perceraian kita. Dan mengenai pemalsuan dokumenmu, itu urusanmu dengan hukum. Wajahnya berubah bengis. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Aku punya hak. Ayahku tiba-tiba muncul dari pintu masuk. Wajahnya lebih dingin dari es. Cukup. Hanya satu kata itu, tapi cukup membuat Mas Juna dan ibunya mundur beberapa langkah. Pak Gunawan, kalian punya waktu 30 detik untuk meninggalkan properti saya. Ayah berkata dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Setelah itu, saya akan memanggil polisi. Bu Rina menarik lengan anaknya. Ayo, nak, kita pergi dulu. Tapi Mas Juna melepaskan genggamannya. Matanya yang membara menatapku penuh kebencian. Ini belum berakhir, Anggi. Kau akan menyesal memperlakukan aku seperti ini. Dia menyemburkan kata-kata itu seperti racun sebelum akhirnya dibawa pergi oleh ibunya. Pengawal kami mengikuti mereka sampai ke gerbang, memastikan mereka benar-benar pergi. Aku menatap punggung mereka yang semakin menjauh, orang-orang yang pernah kukira adalah keluargaku, dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sakit hati, bukan kemarahan, tapi kelegaan. Sudah selesai, bisikku pada diri sendiri. Tapi ayah yang mendengar itu menggeleng pelan. Belum, nak, masih ada banyak yang harus kita urus. Tangannya yang hangat memegang bahuku. Tapi sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Ibu muncul dari dalam rumah dengan nampan berisi teh hangat dan kue-kue kesukaanku waktu kecil. Ayo masuk, nak. Sudah waktunya kita merencanakan hidup barumu. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir,
Aku merasa seperti akhirnya pulang. Malam kedua di rumah orang tuaku seharusnya menjadi malam yang tenang. Setelah pertemuan tegang dengan Mas Juna dan Bu Rina, aku berharap bisa menarik napas lega. Tapi justru di tengah malam buta, ketika seluruh rumah sudah terlelap, aku terbangun oleh getar ponsel di bawah bantalku. Layar ponsel menyala dengan notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Jari-jariku yang masih setengah tertidur membukanya dengan gerakan lambat. Kau pikir sudah menang? Lihat ini dulu. Di bawah pesan itu, ada sebuah file video. Jantungku berdegup kencang saat jempolku menekan tombol putar. Gambar yang muncul membuat darahku membeku. Rekaman CCTV menunjukkan Mas Juna sedang berdiri di depan sebuah apartemen mewah, bukan apartemen kami yang sederhana di pinggiran kota. Dia mengenakan kemeja yang belum pernah kulihat sebelumnya, dengan jam tangan mewah yang jelas bukan miliknya. Yang lebih menghancurkan, ada seorang perempuan muda dengan perut yang sudah membuncit keluar dari apartemen itu, lalu mencium pipi Mas Juna dengan akrab sebelum menariknya masuk. Tanggal di sudut video menunjukkan rekaman itu dibuat 3 bulan yang lalu. Aku duduk tegak di tempat tidur, napas tersengal-sengal. Pikiranku langsung melayang ke transfer rutin yang selama ini aku lakukan ke rekening tak dikenal, uang yang katanya untuk investasi kecil, Mas Juna. Ponselku bergetar lagi. Pesan baru masuk. Masih ada lebih banyak. Tunggu besok. Atau, mau urusannya diselesaikan baik-baik. Aku mengenali gaya bicara itu. Itu pasti Mas Juna, meski mengirim dari nomor baru. Tanganku gemetar saat mencoba membalas, tapi tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu kamarku. Anggi, kamu tidak tidur. Suara ibuku dari balik pintu. Dengan cepat kusembunyikan ponselku. Ibu, ada apa? Pintu terbuka perlahan. Ibuku berdiri di sana dengan jubah sutra dan wajah yang tampak waspada. Ayah baru saja dapat telepon dari tim keamanannya. Ada aktivitas mencurigakan di sekitar rumah kita. Aku menggigit bibirku. Apa terkait dengan Mas Juna? Ibu masuk dan duduk di tepi tempat tidurku. Mereka melihat seseorang berputar-putar di depan gerbang dengan mobil. Ketika didekati, mobil itu langsung pergi. Tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Aku khawatir dia tidak akan menerima penolakanmu dengan mudah. Aku menghela napas gemetar, lalu memutuskan untuk menunjukkan pesan dan video itu pada ibu. Matanya membesar saat melihat rekaman itu. Ya Tuhan, bisiknya, kita harus memberitahu ayahmu. Tapi sebelum sempat kami bergerak, suara berisik dari halaman depan membuat kami berdua kaget. Ibu cepat-cepat menarikku ke belakang ketika kami mendengar suara benturan keras, diikuti oleh teriakan salah satu pengawal. Ayo, kita ke ruang berkas. Ibu menarik tanganku dengan kuat, mengajakku menyusuri koridor gelap menuju ruang khusus di sayap timur rumah. Ruang yang dulu selalu dikunci rapat saat aku kecil. Begitu masuk, ibu segera mengunci pintu dan menekan panel rahasia di balik lukisan keluarga. Sebuah monitor besar menyala, menampilkan beberapa sudut kamera pengintai di sekitar rumah. Di salah satu layar, terlihat jelas Mas Juna sedang mencoba memanjat pagar belakang. Wajahnya yang biasanya rapi sekarang kusut, matanya merah seperti orang mabuk atau sangat marah. Ayah di mana? Tanyaku panik. Sudah memanggil bala bantuan. Tim keamanan ayah sedang menuju sini. Tiba-tiba, suara pecahan kaca dari lantai bawah memotong perkataannya. Ibu segera menekan tombol darurat di bawah meja, dan suara sirene senyap langsung berbunyi di seluruh rumah. Monitor-monitor sekarang menunjukkan Mas Juna sudah berhasil masuk melalui jendela dapur. Dia membawa sesuatu di tangannya, sebuah botol dan kain bahan molotov. Orang gila, teriakku. Dia mau membakar rumah. Ibu dengan cepat menelepon ayah. Gan, dia sudah masuk. Dari dapur. Bawa polisi sekarang. Aku menatap layar monitor dengan ngeri saat Mas Juna mulai menuangkan cairan ke lantai dapur.
Tapi tiba-tiba, dua pengawal ayah menerobos masuk dari pintu depan. Adegan yang terjadi selanjutnya seperti adegan kejar-kejaran di film. Mas Juna berhasil menghindar, melemparkan botol molotovnya ke arah tangga. Api langsung menjalar dengan cepat. Asap tebal mulai memenuhi monitor. Ibu menarikku ke sudut ruangan yang paling jauh. Kita harus tetap di sini sampai keadaan aman. Ruang ini tahan api. Tapi aku tidak bisa diam. Ibu, dia gila. Dia punya video tentang... Suara ledakan kecil dari lantai bawah memotong ucapanku. Layar monitor sekarang menunjukkan lebih banyak asap. Salah satu kamera menangkap gambar Mas Juna sedang berlari ke atas, ke arah kamarku. Kunci pintunya, teriakku. Tepat saat ibu membalikan badan untuk mengunci pintu, sebuah tendangan keras membuat daun pintu bergetar. Anggi, keluar. Aku tahu kamu di dalam. Teriak Mas Juna dari balik pintu, suaranya parau dan tidak seperti biasanya. Ibu mendorongku ke belakangnya, melindungi tubuhku dengan badannya sendiri. Pergi. Lewat pintu rahasia di belakang rak buku. Tapi aku tidak mau meninggalkannya. Tidak, Ibu. Pintu terdendang lebih keras lagi. Kayunya mulai retak. Aku bunuh kalian semua. Kau pikir bisa mengerjai aku? Di tengah teriakan histerisnya, tiba-tiba ada suara tembakan dari kejauhan, diikuti teriakan peringatan dari pengawal. Beberapa detik kemudian, ada suara tubuh terjatuh keras di depan pintu kami. Langsung, ibu dan aku saling berpelukan, tidak berani bergerak. Beberapa menit yang terasa seperti jam berlalu sebelum akhirnya suara ayah terdengar dari balik pintu. Astrid, Anggi, buka pintu. Sudah aman? Dengan gemetar, ibu membuka kunci. Ayah berdiri di luar dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Seragam pengawalnya kusut dan ada noda darah di lengan bajunya. Dia? Tanyaku dengan suara kecil. Ditangkap? Jawab ayah pendek. Polisi sudah membawanya. Tapi dia melihatku dengan mata yang penuh peringatan. Dia sempat mengancam akan menyebarkan video tentang dirinya dengan perempuan lain. Katanya itu akan mempermalukanmu. Aku mengeluarkan ponselku yang masih menyala dengan video itu. Aku sudah dapat kiriman video itu tadi malam. Wajah ayah berubah gelap. Kita akan urus ini. Pengacara kita sudah menyiapkan gugatan perceraian beserta tuntutan pidana untuk pemalsuan dokumen dan percobaan pembakaran. Ibu memelukku erat. Sudah berakhir, Nak. Tapi saat aku menatap lorong yang penuh asap dan suara sirene polisi di kejauhan, aku tahu satu hal. Ini baru benar-benar awal. Awal dari perjuanganku untuk benar-benar bebas. Pagi setelah kejadian malam yang mengerikan, rumah orang tuaku masih berbau asap dan kekacauan. Aku duduk di beranda belakang, menatap puing-puing kaca yang masih berserakan di bawah jendela dapur, bekas masuknya Mas Juna dengan niat membakar rumah kami. Tanganku menggenggam erat secangkir teh chamomile yang sudah dingin, tapi getar di jari-jariku tak juga reda. Ayah sedang berbicara dengan pihak kepolisian di ruang tamu. Suaranya yang biasanya kalem sekarang terdengar tegas dan penuh wibawa. Ibu sibuk mengawasi petugas kebersihan yang membersihkan sisa-sisa kerusakan, sesekali melemparkan pandangan khawatir ke arahku. Ponsel di pangkuanku bergetar lagi. Sudah 5 kali sejak subuh. Nomor yang sama, nomor tak dikenal yang mengirimi video kemarin malam. Aku tidak berani membukanya. Tidak tidur semalaman. Devina tiba-tiba duduk di sampingku, membawa sepiring kroasang hangat. Matanya yang biasanya cerah sekarang sembab, seperti ikut tidak tidur semalaman. Aku menggeleng, menyeruput teh yang sudah tak ada rasanya. Tidak bisa. Setiap kali menutup mata, aku melihat. Suaraku tercekat. Devina memegang tanganku. Aku ngerti, Nggih. Tapi sekarang dia sudah ditahan. Tidak bisa menyakitimu lagi.
Tapi ketakutan yang menggerogotiku bukan hanya tentang apa yang sudah terjadi, tapi juga tentang apa yang mungkin masih akan datang. Aku dapat pesan lagi tadi malam, bisikku, membuka ponsel dan menunjukkan deretan notifikasi yang belum kubaca. Dia mengancam akan menyebarkan video itu ke media jika aku tidak menarik tuntutan. Wajah Devina berubah keras. Dia gila. Nggih, kamu harus bicara sama ayahmu tentang ini. Sudah, jawabku lemas. Tapi aku ingin mengambil kendali atas hidupku sendiri. Selama ini aku selalu pasif, selalu jadi korban. Aku tidak mau lagi. Devina memandangku lama, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. Kamu sudah berubah. Anggi yang dulu tidak akan bicara seperti ini. Dia benar. 5 tahun pernikahan yang menyakitkan, malam teror kemarin, semua kebohongan yang terungkap, semuanya seperti api yang menempa baja dalam diriku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah buat keputusan. Aku akan hadapi ini dengan caraku sendiri. Ruang kerja ayahku masih sama seperti yang kuingat, kayu mahoni tua, rak-rak berisi buku hukum dan bisnis, serta foto-foto ayah. Dengan berbagai pejabat penting. Tapi sekarang ada tambahan papan kertas di dinding, berisi timeline kejahatan Mas Juna yang disusun oleh tim investigasi ayah. Ayah sedang berbicara di telepon ketika aku masuk. Begitu melihatku, dia cepat mengakhiri pembicaraan. Anggi, seharusnya kamu istirahat, katanya, bangkit dari kursinya. Ayah, aku perlu bicara. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Aku punya ide bagaimana menghadapi ancaman Mas Juna. Ayah mengernyit, lalu mempersilakan aku duduk. Aku dengarkan. Selama ini kita bereaksi, aku mulai menjelaskan. Kita menunggu dia bergerak, lalu kita tanggapi. Tapi itu membuat kita selalu selangkah lebih belakang. Ayah mengangguk pelan. Lalu saranmu? Aku ingin mengambil inisiatif. Aku akan menggelar konferensi pers. Kursi ayah berderit saat dia terduduk lebih tegak. Apa? Konferensi pers? Ulangku. Aku akan ceritakan semuanya. Tentang pernikahanku yang penuh kebohongan, tentang pengkhianatannya, bahkan tentang video ancamannya. Aku akan membeberkan semuanya sebelum dia sempat menggunakan itu untuk memeras kita. Wajah ayah berkerut dalam ekspresi yang sulit kubaca. Itu sangat berisiko. Reputasimu. Reputasi yang mana? Yah, suaraku tiba-tiba pecah. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk dikhianati lagi. Tapi dia masih punya banyak yang bisa hilang. Kebebasannya, nama baiknya yang sudah jelek, segalanya. Ayah memandangku lama, matanya berbinar aneh. Lalu tiba-tiba, dia tersenyum, senyum bangga yang jarang kulihat. Kau benar-benar anakku. Dia mengambil teleponnya. Aku akan hubungi tim humas kita. Besok siang, di ballroom Hotel Wijaya. Tapi, tangannya menutupi tanganku. Kamu yakin siap menghadapi konsekuensinya? Media akan menggali hidupmu, Anggi. Aku menarik napas dalam-dalam. 5 tahun lalu, ketakutan akan hal itu membuatku memilih hidup dalam kepura-puraan. Tapi sekarang, aku lebih takut tidak melakukan apa-apa. Yah. Malam sebelum konferensi pers, aku berdiri di depan cermin kamar tidurku yang besar, mencoba berbagai pilihan outfit bersama Devina dan ibuku. Pakai yang biru ini, saran ibu, mengangkat gaun Chanel klasik, memberi kesan profesional tapi tetap anggun. Devina menggeleng. Lebih baik yang hitam, lebih serius dan berwibawa. Aku memandangi kedua pilihan itu, lalu tiba-tiba mengambil sesuatu dari lemari yang belum pernah kubuka sejak pulang. Setelan jas wanita warna krem yang dulu kubeli untuk wawancara kerja pertama, dan terakhir, sebelum menikah. Ini, kataku. Ibu dan Devina saling pandang. Kamu yakin? Tanya ibuku. Ini sangat sederhana. Justru itu,
Aku mengangkat bahu. Aku ingin mereka melihat aku apa adanya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai anak konglomerat, tapi sebagai Anggi, wanita yang memutuskan untuk mengambil kembali hidupnya. Devina tiba-tiba memelukku erat. Aku bangga padamu, Nggih. Di tengah pelukannya, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal yang sama. Kali ini, dengan nafas pendek, kuangkat telepon itu. Sudah siap menghadapi konsekuensinya, Anggi? Suara Mas Juna di seberang, meski samar, masih memancarkan kesombongan yang sama. Besok siang, jam 1, di Hotel Wijaya, jawabku dingin. Datang jika berani. Dia terdiam sejenak. Apa maksudmu? Kamu akan tahu. Dan aku menutup telepon. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur dengan pikiran tenang. Besok, apapun yang terjadi, aku akhirnya akan menjadi tuan atas takdirku sendiri. Ballroom Hotel Wijaya yang megah dipenuhi puluhan jurnalis dari berbagai media. Suara kamera yang terus berdetak, bisik-bisik yang saling bersahutan, dan langkah kaki yang gesit mengisi ruangan besar itu. Aku duduk di belakang layar kecil di samping panggung, menatap draft pernyataan yang sudah kuhafal tapi tetap gemetar di tanganku. Keringat dingin mengalir di punggungku meski AC bekerja maksimal. Masih 5 menit lagi, Nona Anggi, bisik salah satu staf humas ayah. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Di seberangku, ayah sedang berbicara dengan ketua tim pengacaranya, wajahnya tegang tapi penuh keyakinan. Ibu dan Devina duduk di sampingku, sesekali meraih tanganku untuk memberi semangat. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanya ibu lagi untuk kesekian kalinya, matanya penuh kekhawatiran. Aku memandang keluar melalui celah tirai. Di antara kerumunan jurnalis, kulihat beberapa wajah yang kukenal, teman-teman SMA, dosen pembimbing skripsiku dulu, bahkan beberapa mantan tetangga di kompleks perumahan sederhana tempatku dan Mas Juna tinggal. Lebih yakin dari apapun, Bu, jawabku sambil menatap jam tangan. Dia datang. Ayah yang mendengar pertanyaanku menganggak. Polisi bilang dia baru saja tiba dengan pengacaranya. Mereka ditempatkan di ruang samping dengan pengawalan ketat. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku membayangkan Mas Juna di ruangan sebelah, pria yang selama 5 tahun mengontrol hidupku, yang merendahkanku, yang mengkhianati kepercayaanku, sekarang harus menghadapi musiknya sendiri. Selamat siang, semuanya. Suaraku yang tiba-tiba terdengar jelas di mikrofone, membuat seluruh ruangan langsung hening. Seluruh kepala menoleh ke arah panggung tempat aku sekarang berdiri sendirian, mengenakan setelan jas krem sederhanaku. Terima kasih sudah hadir di konferensi pers singkat ini. Lanjutku, berusaha menstabilkan getar di suaraku. Aku Anggi Wijaya, dan hari ini aku ingin berbagi cerita tentang 5 tahun terakhir hidupku. Tahun yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan akhirnya kebenaran. Ruang itu semakin sunyi. Bahkan suara kamera seolah mereda. Aku mulai bercerita tentang keputusanku menyembunyikan identitas sebagai anak konglomerat, tentang pertemuanku dengan Mas Juna yang saat itu berpura-pura menjadi pria penyayang, tentang pernikahan yang perlahan berubah menjadi neraka saat sifat aslinya mulai muncul. Tapi ini bukan hanya tentang hubungan yang gagal, kataku, suaraku semakin kuat. Ini tentang penipuan yang terencana. Layar besar di belakangku tiba-tiba menyala, menampilkan dokumen-dokumen yang dikumpulkan tim ayah, KTP palsu Mas Juna, bukti transfer rutin ke perempuan yang mengaku hamil anaknya, bahkan rekaman suara ancamannya untuk membakar rumah orang tuaku. Gasps terdengar dari seluruh ruangan. Flash kamera semakin gencar. Dan kemarin malam, lanjutku, aku menerima ancaman terbaru, bahwa jika aku tidak menarik laporan polisi, video tentang perselingkuhannya akan disebar untuk mempermalukanku. Aku mengambil remote dan menekan tombol. Layar besar kini menampilkan video yang dikirim Mas Juna padaku, rekaman CCTV yang jelas menunjukkan dia dengan perempuan hamil di depan apartemen mewah.
Tapi hari ini, aku memilih untuk tidak diam. Aku memilih untuk tidak malu, karena yang seharusnya malu adalah dia, Juna Setiawan, atau apapun nama aslinya, yang selama ini hidup dari kebohongan. Pintu samping tiba-tiba terbuka keras. Mas Juna dengan wajah merah pada menerobos masuk, dihalangi oleh 2 polisi. "Anggi, kau pikir bisa merusak hidupku?" teriaknya, wajahnya yang biasanya tampan sekarang terdistorsi oleh kemarahan. Ruangan langsung gempar. Beberapa jurnalis berdiri untuk mendapatkan angle yang lebih baik. Aku tetap tenang di panggung, menatapnya langsung. "Aku tidak merusak hidupmu, Mas. Kamu yang sudah melakukannya sendiri." Dia menggelepar seperti ikan di darat, mencoba melepaskan diri dari pegangan polisi. "Kau bajingan. Aku suamimu. Kau harus membela aku." Salah satu jurnalis dengan cepat maju. "Pak Juna, benarkah Anda memalsukan KTP untuk mendapatkan pinjaman bank? Apakah benar Anda mengancam akan menyebarkan video pribadi?" seru yang lain. Mas Juna terlihat seperti tikus terjepit. Matanya liar melihat sekeliling, dari kamera yang menyorotnya, ke wajah-wajah penuh penghakiman di sekitarnya, lalu akhirnya menatapku, dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah menjadi memohon. "Anggi, sayang, kita bisa selesaikan ini baik-baik," bisiknya, suaranya tiba-tiba lunak. "Aku minta maaf. Aku berubah. Kita bisa mulai lagi." "Aku memaafkanmu," potongku, suaraku jelas terdengar di seluruh ruangan yang senyap. "Tapi maaf tidak berarti kita mengabaikan konsekuensi. Kamu harus bertanggung jawab atas semua tindakanmu. Pemalsuan dokumen, penipuan, pengancaman, percobaan pembakaran." Polisi mulai membawanya pergi. Wajahnya yang terakhir kulihat sebelum pintu tertutup adalah wajah seseorang yang baru saja menyadari bahwa permainannya benar-benar berakhir. Konferensi pers berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari media, yang sekarang aku jawab dengan lancar dan percaya diri. Ketika seseorang bertanya apakah aku menyesal menikahinya, aku tersenyum kecil. "Tidak," jawabku jujur. "Karena pengalaman ini mengajarkanku tentang kekuatan yang tidak kusadari ada dalam diriku. Dan sekarang, aku siap untuk babak baru hidupku." Saat turun dari panggung, ayah memelukku erat. "Kamu luar biasa," bisiknya, suaranya serak. Ibu menangis bahagia di samping kami. Devina bersorak kecil. Tapi yang paling kusadari adalah perasaan lega yang begitu besar, seperti beban bertahun-tahun akhirnya terlepas dari pundakku. Karma memang tidak selalu datang cepat. Tapi ketika datang, dia datang dengan sempurna. 2 minggu setelah konferensi pers, kehidupan perlahan mulai berjalan normal. Berita tentang skandal pernikahanku masih sesekali muncul di media, tapi sudah tidak menjadi headline lagi. Aku menghabiskan waktu di rumah orang tuaku, perlahan memulihkan diri sembari membantu tim pengacara menyiapkan dokumen perceraian. Pagi itu, aku sedang duduk di taman belakang rumah sambil menikmati sarapan ketika salah satu staf keamanan mendekat. "Nona Anggi, ada tamu di gerbang depan. Ibu Rina. Dia memohon ingin bertemu dengan Anda." Sendok di tanganku berhenti bergerak. Sejak penangkapan Mas Juna, ibunya sama sekali tidak memberi kabar. Aku menghela napas, menatap teh hangat yang masih menguap di hadapanku. "Bilang aku sedang tidak menerima tamu," jawabku akhirnya. Staf itu mengangguk, tapi sebelum sempat pergi, ayah yang sedang berjalan melewati taman menyela. "Tidak, biarkan dia masuk," katanya dengan suara yang sulit kubaca. "Kamu harus menghadapi ini, Anggi. Tutup semua bab yang tersisa." Aku memandang ayahku, lalu perlahan mengangguk. "Baik, tapi aku ingin bertemu dengannya sendirian." Aku memilih ruang tamu kecil di sayap timur, ruang yang sengaja kubuat lebih sederhana, tanpa kemewahan khas rumah Wijaya. Aku duduk di sofa sederhana, menunggu dengan tangan yang tergenggam erat di pangkuan. Ketika pintu terbuka,
Aku nyaris tidak mengenali perempuan yang masuk. Bu Rina yang dulu selalu tampil dengan pakaian necis dan riasan tebal sekarang terlihat seperti sudah berusia 10 tahun lebih tua. Bajunya kusut. Rambutnya yang biasanya ditata rapi sekarang kusut dan ada lebih banyak uban. Dia berdiri di depan pintu, tidak berani mendekat, tangannya memegang erat tas plastik kumal. "Silakan duduk, Bu," ucapku, berusaha menjaga suaraku tetap netral. Dia terlihat terkejut mendengar panggilan, "Bu," dariku, lalu perlahan duduk di ujung sofa yang paling jauh. "Makasih, Nona Anggi," ujarnya, langsung memperbaiki panggilannya. Suasana hening beberapa saat. Aku memilih untuk tidak memulai pembicaraan, memberinya kesempatan untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Aku datang untuk minta maaf." Akhirnya dia bicara, suaranya serak. "Untuk semua yang kami lakukan padamu." Tangannya yang keriput membuka tas plastik itu, mengeluarkan sebuah album foto kecil. "Aku bawa ini, foto-foto pernikahan kalian. Aku pikir mungkin kamu mau menyimpannya." Aku mengambil album itu tanpa membukanya, meletakkannya di meja. "Apalagi, Bu?" Dia terlihat gugup, jarinya meremas-remas ujung kebayanya yang sudah pudar. "Juna, anakku, dia sekarang di penjara. Pengacaranya bilang kemungkinan dapat hukuman 5 tahun. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Nona. Rumah kami disita ban karena utang Juna. Aku sekarang tinggal di rumah saudara di Bekasi, tapi..." Suaranya tercekat. Aku bisa melihat perjuangannya untuk menjaga air mata tidak jatuh. Tapi yang mengejutkanku, aku tidak merasakan kepuasan atau kemenangan melihat keadaannya sekarang. Justru ada rasa sedih yang aneh, bukan untuknya, tapi untuk semua yang telah terjadi. "Kenapa kalian memperlakukan aku seperti itu dulu?" tanyaku tiba-tiba, suaraku lebih kecil dari yang kurencanakan. "Apa karena aku memang terlihat begitu lemah? Begitu mudah direndahkan?" Bu Rina mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Kami terbiasa hidup susah. Lalu ketika ada seseorang yang lebih lemah, kami merasa akhirnya punya seseorang yang bisa kami kendalikan." Dia menggeleng. "Itu salah. Sangat salah." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan membantu Juna keluar dari penjara. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia cepat-cepat mengangguk. "Aku ngerti, Nona. Aku tidak minta itu. Lalu apa yang kau inginkan?" Diam sejenak. Kemudian dengan gerakan lambat, dia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah surat kecil yang sudah kusut. "Ini surat dari Juna. Dia minta aku menyampaikannya padamu." Tangannya gemetar saat mengulurkannya. Aku tidak membaca isinya. "Tapi, mungkin kamu mau tahu apa yang ingin dia katakan." Aku mengambil surat itu, tanpa membukanya. "Aku akan pertimbangkan." Bu Rina mengangguk, lalu berdiri perlahan. Aku akan pergi sekarang. Sekali lagi, maafkan kami, Nona." Saat dia berbalik menuju pintu, tiba-tiba aku memanggilnya. "Bu Rina." Dia menoleh, wajahnya penuh harap. Aku mengambil amplop kecil dari laci meja, amplop yang sudah kusiapkan sejak pagi. "Ini cukup untuk sewa kamar sederhana dan biaya hidup 1 tahun. Bukan dari kekayaan keluargaku, tapi dari tabungan pribadiku selama ini." Dia terlihat shock, tangannya menolak mengambil amplop itu. "Aku tidak bisa." "Ambil," potongku. "Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku tahu bahwa aku tidak menjadi seperti kalian, orang yang senang melihat orang lain menderita." Air mata akhirnya mengalir di wajah keriputnya. Dia mengambil amplop itu dengan kedua tangan, seperti menerima sesuatu yang sangat berharga. "Terima kasih," bisiknya sebelum akhirnya pergi.
Aku duduk sendirian di ruangan itu lama setelah kepergiannya, memandangi surat dari Mas Juna yang masih tertutup rapat di tanganku. Akhirnya, dengan napas berat, kubuka surat itu. Isinya hanya satu kalimat pendek. Aku menyesal tidak pernah menyadari nilai dirimu yang sebenarnya. Aku melipat kembali surat itu, menyimpannya di dalam laci bersama album pernikahan kami. Bab itu sudah berakhir. Saatnya untuk mulai menulis kisah baru. Matahari pagi menyinari ruang keluarga besar di rumah orang tuaku dengan cahaya keemasan. Aku duduk di antara tumpukan dokumen perceraian yang hampir selesai, sambil menyeruput teh lavender kesukaan ibuku. Bau kue bolu yang baru keluar dari oven menyebar dari dapur, membangkitkan kenangan masa kecil ketika aku masih sering membantu ibu memanggang kue di hari libur. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Bu Rina. Proses perceraian berjalan lancar berkat tim hukum ayah, dan Mas Juna menerima pleidoy 4 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan. Hidupku perlahan menemukan ritmenya yang baru, atau lebih tepatnya, yang sebenarnya. Ayo, nak, lihat apa yang ibu siapkan. Ibu masuk ruangan dengan wajah berseri, membawa nampan berisi album foto besar. Aku mengenali album itu, album keluarga yang dulu sering kubuka saat masih kecil, berisi kenangan sejak aku bayi hingga lulus SMA. Ibu pikir kita bisa mulai merencanakan ulang tahunmu yang ke-28, katanya dengan mata berbinar. Kita bisa mengadakan pesta kecil di taman. Atau kalau mau meriah, di ballroom Hotel Wijaya. Tangannya yang halus membuka halaman demi halaman, menunjukkan foto-foto masa kecilku yang ceria. Ada aku di hari pertama sekolah. Aku menerima penghargaan lomba mengarang. Aku berdiri gagah di atas panggung pentas seni. Setiap gambar seperti menamparku dengan realitas betapa berbeda diriku yang dulu dengan diriku saat menikah. Seperti 2 orang yang bertolak belakang. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk pesta. Bu, bisikku, menyentuh foto saat aku memakai toga wisuda. Ibu segera menangkap kegelisahanku. Tangannya yang hangat menutupi tanganku. Sayang, kamu sudah membiarkan mereka mengambil terlalu banyak waktumu. Jangan biarkan mereka juga mengambil kebahagiaanmu yang tersisa. Dia membalik halaman terakhir album, foto keluarga kami tepat sebelum aku memutuskan untuk hidup mandiri. Kami bertiga berdiri di depan rumah ini, tersenyum bahagia. Lihat betapa berbedanya kamu di foto ini, ibu menunjukkan dengan lembut. Matamu bersinar, senyummu lepas. Ibu ingin melihat itu lagi. Aku menatap foto itu lama, merasakan kerinduan yang dalam pada diri sendiri, pada Anggi yang percaya diri, penuh mimpi, dan penuh kehidupan. Pintu ruangan terbuka, ayah masuk dengan beberapa dokumen di tangan. Dokumen terakhir untuk pengadilan sudah siap, ujarnya, meletakkan berkas di meja. Matanya kemudian tertuju pada album foto yang terbuka. Ah, kenangan lama. Dia duduk di sebelahku, jarinya yang besar menunjuk foto saat aku masih balita. Kamu ingat tidak dulu selalu minta dibacakan cerita sebelum tidur? Dan besok paginya akan menceritakan ulang dengan versimu sendiri yang selalu lebih menarik. Aku tersenyum kecil, teringat kebiasaan masa kecil itu. Versiku selalu lebih seru karena ada naga dan putri pejuangnya. Kamu punya imajinasi yang luar biasa, ayah melanjutkan, matanya berbinar bangga. Dan hati yang kuat. Ibu dan aku selalu tahu itu. Dia mengambil dokumen teratas dari tumpukan kertas, menggesernya ke arahku. Ini surat dari pengacara kita. Perceraianmu akan resmi bulan depan. Tapi, jarinya menunjuk dokumen lain. Ini yang lebih penting. Aku membuka dokumen itu, sebuah proposal bisnis rinci tentang pendirian yayasan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Kami pikir, dengan pengalamanmu dan sumber daya kita, kamu bisa memimpin inisiatif ini, ayah menjelaskan, suaranya penuh keyakinan. Tapi hanya jika kamu siap. Aku memandangi dokumen itu,
merasakan denyut adrenalin yang lama tidak kurasakan. Proposal itu brilian, tidak hanya menyediakan tempat berlindung, tapi juga pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan program pemulihan psikologis. Ini luar biasa, bisikku, jari-jariku gemetar menyentuh desain logo yayasan. Kamu bisa mengubahnya sesuai keinginan, ibu segera menambahkan. Ini akan menjadi proyekmu. Aku menatap keduanya, menyadari betapa dalamnya pengertian mereka. Mereka tidak hanya memberiku rumah untuk pulang, tapi juga memberiku tujuan, cara untuk mengubah penderitaanku menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Kapan kita bisa mulai? Tanyaku, suaraku lebih bersemangat dari yang kuduga. Wajah ayah berseri. Besok ada pertemuan dengan tim pengembang. Kamu mau memimpin? Dadaku berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena ketakutan. Ya, aku akan mempersiapkan presentasinya. Ibu memelukku erat. Selamat datang pulang, sayang. Di pelukannya, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku memang pernah tersesat. Tapi sekarang, aku tidak hanya kembali ke rumah. Aku kembali kepada diriku sendiri. Pagi itu, kantor pusat Wijaya Group terlihat berbeda dari biasanya. Aku berdiri di depan gedung pencakar langit itu, menatap kaca-kaca jendelanya yang memantulkan langit biru Jakarta. Setelan jas biru tua yang kupakai terasa asing namun nyaman di kulit, seperti mengenakan kembali identitas yang lama terlupakan. 5 tahun absen dari dunia ini, dan sekarang aku akan kembali dengan peran baru. Gugup. Devina muncul di sampingku, mengenakan blazer merah yang cerah. Aku merasa seperti mahasiswa magang pertama kali masuk kantor. Jawabku sambil menyesuaikan kerah bajuku. Dia tertawa, menggandeng tanganku. Kamu akan baik-baik saja. Lagi pula, ini kan hanya pertemuan perkenalan tim. Lift membawa kami menuju lantai 45, lantai yang sengaja dikosongkan untuk kantor sementara Yayasan Wijaya Peduli. Jantungku berdegup kencang saat pintu lift terbuka, memperlihatkan ruang terbuka yang masih setengah kosong, dengan beberapa orang sudah berkumpul di area meeting. Salah satu sosok tinggi dengan rambut ikal pendek langsung menyambut kami. Anggi Wijaya. Akhirnya kita bertemu juga. Bunda Rini. Aku terkejut mengenali aktivis perempuan ternama itu. Perempuan yang sering muncul di televisi membela hak-hak korban kekerasan domestik ini, sekarang berdiri di hadapanku. Dari sekian banyak yayasan yang minta aku bergabung, proposalmu yang paling menyentuh, ujarnya sambil menjabat tanganku erat. Terutama bagian tentang program pendampingan hukum dan pelatihan kewirausahaan untuk korban. Aku tersipu, menoleh ke arah Devina yang tersenyum bangga. Itu ide Devina. Dia yang memaksaku memasukkan bagian itu. Satu persatu tim memperkenalkan diri. Ada psikolog ternama, mantan hakim perempuan, beberapa pengacara muda berbakat, dan bahkan 2 mantan korban kekerasan yang kini menjadi konselor. Setiap cerita mereka membuat semangatku membara. Ini bukan sekadar proyek untuk mengisi waktu, ini adalah panggilan. Pertemuan berjalan lancar. Kami membagi tugas, mendiskusikan strategi penggalangan dana, dan merancang program pertama. Saat giliranku berbicara tentang visi yayasan, suaraku yang awalnya gemetar perlahan menjadi stabil. Kami tidak hanya ingin menjadi tempat berlindung, ujarku, menatap mata setiap orang di ruangan, tapi tempat di mana para korban menemukan kembali kekuatan mereka sendiri. Seperti yang saya alami. Di akhir pertemuan, Bunda Rini menghampiriku. Kamu punya keberanian yang langka, Anggi. Banyak korban yang malu berbicara, apalagi memimpin gerakan seperti ini. Aku memandang keluar jendela, melihat kota Jakarta yang sibuk di bawah. Saya sadar punya privilege sebagai anak Gunawan Wijaya. Tapi justru itu yang membuat saya harus bersuara lebih keras, untuk mereka yang tidak didengar. Malam harinya,
Keluarga kami makan malam bersama di rumah. Ayah dengan antusias mendengar laporanku tentang pertemuan pertama yayasan, sementara ibu terus mengisi piringku dengan makanan seperti khawatir aku masih kurang gizi setelah pernikahanku. Kantor di lantai 45 sudah oke? Tanya ayah sambil mencicipi sup. Masih perlu beberapa penyesuaian, jawabku. Tapi timnya luar biasa. Aku tidak menyangka Bunda Rini mau bergabung. Ayah tersenyum bangga. Dia teman kuliah ibu dulu, tapi percayalah, dia mau gabung karena terkesan dengan proposalmu, bukan karena hubungan keluarga. Ibu tiba-tiba meletakkan garpunya. Anggi, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Nada suaranya membuatku langsung waspada. Ada apa, Bu? Ayah dan ibu bertukar pandang, lalu ayah mengambil alih. Kami memutuskan untuk mengembalikan hak warismu yang dulu kami bekukan. Aku terdiam. Saat memutuskan hidup mandiri dulu, aku secara resmi melepas semua klaim atas kekayaan keluarga. Tidak perlu sekarang. Yah, aku baik-baik saja dengan... Ini bukan tentang uang, sela ibu lembut. Tapi tentang posisimu di perusahaan keluarga. Kami ingin kamu masuk kembali ke jajaran direksi, mewakili yayasan sosial perusahaan. Aku memandangi mereka berdua, mencerna maksud mereka. Ini bukan sekadar jabatan, ini adalah pengakuan resmi bahwa aku kembali sebagai bagian dari dinasti Wijaya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ayah mengulurkan tangannya. Kamu sudah membuktikan diri bisa mandiri. Sekarang kami ingin kamu membuktikan bisa memimpin, dengan caramu sendiri. Malam itu, setelah orang tuaku tidur, aku berdiri di balkon kamar, menatap bintang-bintang yang jarang terlihat di langit Jakarta. 5 tahun lalu, aku lari dari semua ini karena ingin dicintai apa adanya. Sekarang aku mengerti. Mencintai diri sendiri sepenuhnya berarti menerima setiap bagian dari dirimu, baik sebagai Anggi yang mandiri, maupun sebagai Anggi Wijaya, pewaris salah satu kekuatan bisnis terbesar di negeri ini. Besok akan ada tantangan baru. Minggu depan akan ada lebih banyak lagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak bisa menunggu untuk memulainya. Setahun telah berlalu sejak Yayasan Wijaya Peduli resmi berdiri. Kantor kami di lantai 45 yang dulu setengah kosong, kini penuh dengan kehidupan. Para staf yang sibuk, korban yang datang mencari bantuan, dan ruang konseling yang nyaman dengan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Aku berdiri di depan jendela kantorku, memandang awan yang bergulung-gulung di langit sore, sambil memegang secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Hari ini adalah hari yang istimewa. Yayasan kami baru saja menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan atas program pelatihan kewirausahaan untuk korban kekerasan domestik. Program yang awalnya hanya ide kecil di proposal, kini telah membantu puluhan perempuan membuka usaha mandiri. Bos, ada tamu untukmu. Aku menoleh ke suara sekretaris yayasan, Rara. Siapa? Dia tersenyum misterius. Katanya teman lamamu, Reza Pratama. Jantungku berdegup kencang. Reza, teman sekampus dulu yang pernah satu kelompok praktikum denganku. Lelaki yang dulu diam-diam kusukai sebelum aku memutuskan menjauhi semua lingkaran pertemanan lama setelah menikah. Suruh dia masuk, jawabku, berusaha menenangkan diri sambil merapikan blazer biru muda yang kupakai hari ini. Pintu kantorku terbuka, dan Reza masuk dengan langkah percaya diri. Dia tak banyak berubah, masih setinggi itu, dengan senyum hangat yang sama dan mata yang selalu terlihat jujur. Bedanya, sekarang dia mengenakan kemeja lengan panjang yang rapi, bukan kaos kampus belel seperti dulu. Anggi Wijaya, ucapnya, menyebut nama lengkapku dengan nada takjub. Akhirnya kita bertemu lagi. Reza, balasku, berusaha tersenyum meski tangan berkeringat. Apa kabar? Sudah lama sekali. 5 tahun 3 bulan, jawabnya langsung, membuatku terkejut. Tapi siapa yang menghitung?
Dia tersenyum kecil, lalu melanjutkan. Aku baca tentang yayasanmu di koran. Luar biasa yang sudah kau lakukan. Kami berbincang tentang yayasan, tentang pekerjaannya sebagai konsultan bisnis, tentang teman-teman kampus yang sudah jarang bertemu. Percakapan mengalir begitu alami, seperti tak ada waktu yang terlewat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebuah buku dari tasnya, buku laporan keuangan yayasan kecil yang dibinanya untuk anak jalanan. Sebenarnya, aku datang untuk meminta saran. Yayasanku masih sangat kecil, tapi aku ingin mengembangkannya. Setelah membaca tentang programmu, aku pikir mungkin kita bisa kolaborasi, sambungku antusias. Matanya berbinar. Tepat sekali. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya membahas ide-ide, membuat coretan di whiteboard, dan tertawa bersama atas beberapa kenangan konyol masa kuliah. Saat matahari mulai terbenam, Reza akhirnya berdiri untuk berpamitan. "Anggi," ucapnya serius di depan pintu lift. "Aku tahu mungkin ini bukan saat yang tepat, tapi..." Dia menarik napas dalam. "Aku selalu menyesal tidak berani mengungkapkan perasaanku dulu. Dan ketika ku dengar kabar pernikahanmu, aku tidak mau hidup di masa lalu, Reza," potongku lembut. "Tapi aku sangat terbuka untuk memulai sesuatu yang baru." Senyumnya melebar, membuat kerutan kecil di sudut matanya yang selalu kusukai. "Kalau begitu, bisakah aku mengajakmu makan malam besok? Untuk membahas kerjasama yayasan kita?" "Tentu saja." "Tentu saja," jawabku, merasakan kehangatan menyebar di dada. Saat lift datang, dia berbalik sekali lagi. "Oh iya, aku sudah baca semua wawancaramu di media. Tentang perjalananmu, tentang semuanya." Matanya yang coklat gelap menatapku dalam-dalam. "Kamu luar biasa, Anggi Wijaya." Setelah Reza pergi, aku kembali ke jendela kantorku. Jakarta sore ini terlihat begitu indah, disiram cahaya keemasan matahari terbenam. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari ibu mengucapkan selamat atas penghargaan tadi, disusul ayah yang mengirim foto dirinya sedang memamerkan plakat penghargaan kami ke teman-temannya di klub golf. Aku tersenyum sendiri. Setahun yang lalu, aku adalah seorang perempuan yang hancur, baru keluar dari pernikahan yang penuh kepalsuan. Kini, aku berdiri di kantor yayasan sendiri, dikelilingi orang-orang yang percaya pada visiku, dengan prospek cinta baru di Cakrawala. Hidup memang tidak pernah berjalan seperti yang kita rencanakan. Tapi terkadang, justru lika-liku itulah yang membawa kita ke tempat yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak sabar menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya.